Jadi hari ini kita ngomongin tentang how to get cuan from home. Gimana caranya dapat uang dari rumah tuh? Ada 6 cara teman-teman. Pertama jadi reseller, terus dropshipper. Nah, kedua ini saya yakin teman-teman udah banyak yang tahu lah hal ini apa gitu. Perbedaan nanti mungkin udah banyak yang tahu. Kan reseller itu kita harus stok dulu produknya, lalu kita beli dulu produknya, lalu kita jual produknya dengan harga yang kita mau kan. Nggak harus berbeda pendapat dengan orang lain gitu kan, barang-barang kita kan. Misalkan dropship ini kita nggak perlu stok barang, kita hanya perlu cari supplier yang bagus, yang terpercaya, yang harganya juga bersaing. Nah, kita ntar kalau udah nemu, tentunya kita bisa langsung kontakin atau chat atau WA customernya, gimana nih kita boleh kasih jualin produknya, lalu bagaimana ntar pemberian komisinya setiap penjualan dan segala macamnya, nanti teman-teman atur. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Affiliate marketing itu sebenarnya adalah marketer lagi, maklar gitu di dunia digital, ngejual ngejual produk digital tentunya. Nanti setiap penjualan teman-teman dapat komisi yang sudah ditentukan oleh yang punya produknya. Jadi tinggal jual doang. Biasanya tuh apa namanya, lupa gitu. Desainnya tuh benar-benarnya atau promosinya apapun namanya itu udah disediakan oleh yang punya produknya gitu. Freelancer ini juga kerja lepas, intinya sama aja, semuanya kerja lepas kan. Cuman ini dia kan lebih ke project-project, misalkan ngebuat website, nulis artikel, bikin laporan keuangan. Nah itu biasanya kayak gitu tuh, dan mereka tidak dikontrak misalkan sebulan kerja di kayak di karyawan kantor enggak, freelancer gitu. Jadi juga di akhir saya bakal ngasih tahu nih website situs-situs yang menyediakan project-project gitu buat para freelancer, dan juga buat affiliate marketing juga saya kasih tahu websitenya apa yang menyediakan produk digital yang bisa dijual. Tadi nanti reseller dan dropshipper juga saya kasih tahu gimana caranya di supplier yang pas di Tokopedia. Yang selanjutnya itu yang keempat adalah yang kelima itu adalah buat produk digital atau e-course. Gak beda jauh sama affiliate marketing. Kalau affiliate marketing kita jual doang, tapi kalau ini kita buat produknya. Ya, kita buat produknya buat teman-teman yang mungkin punya keahlian masak ataupun ekonomi syariah misalnya, biasanya paham soal murabahah gitu kan, bisa nih ngejual untuk video training, video e-course atau e-course gitu yang bisa teman-teman jual sekali syuting doang gitu loh. Teman-teman bisa jual produknya, tentu yang berkualitas ya kan. Gimana caranya ngebuat keuangan sistem murabahah dari awal sampai akhir. Nah, jika orang nonton video teman-teman ya kan, mereka langsung bisa nih ngebuat keuangan murabahah gitu ya, sistem murabahah. Nah, kan kayak gitu. Tentu benefitnya juga lumayan banyak. Kita bisa punya keleluasaan menentukan harga produk yang ingin kita jual, ya kan. Terus mungkin ya bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Cuman perjuangan juga nggak mudah, ya kan. Teman-teman mungkin kalau misalkan pengen kita bantu orang buat jualin produk, ya jangan lupa dibikin tuh sistem komisinya kayak gimana, sistem bagi hasilnya kayak gimana, setiap penjualan mereka dapat bagian berapa gitu loh, buat affiliate marketingnya. Yang terakhir itu adalah nulis buku ya kan. Penghasilan dapat dari setiap buku yang dijual, namanya royalty ya. Kamu bisa coba-coba tuh, mungkin yang suka nulis-nulis di status bermanfaat, galau-galau, coba aja itu buku ya kan. Terus juga kan Raditya Dika juga kan, siapa sih yang tahu gitu, nggak ada yang kenal kan. Dia coba nulis blog setahuku, tapi akhirnya ya bisa jadi terkenal karena salah satunya caranya melalui nulis buku, bikin film, terus dan juga stand up comedy kan. Jadi ya mungkin itu cara-caranya yang
bisa saya sampaikan ya, sebenarnya banyak sih, dari mulai bikin channel YouTube ya kan, dari Google AdSense, juga mau di blog juga bisa sebenarnya ya. Cuman kalau saya dijelasin semuanya kepanjangan. Nah itu dia cara-caranya buat ngasilin uang dari rumah. Selanjutnya digital marketing. Digital marketing itu apa? Ya kan, secara perbedaan dengan offline marketing itu apa? Nah gini, digital marketing itu sebenarnya aktivitas jualan ke marketing yang menggunakan media internet ya, sosial media, website, email marketing, WhatsApp, Telegram, apapun itu yang berhubungan internet itu namanya digital marketing. Ya kan? Aktivitas jualan di dunia internet itu namanya digital marketing. Offline marketing apa itu? Ya tentu berbanding terbalik dengan digital marketing. Proses penjualannya, marketingnya tidak menggunakan media internet teman-teman. Mereka menggunakan media-media seperti televisi, brosur, baliho, banner, dan lain-lainnya. Keduanya sama dibutuhkan dalam bisnis. Sebenarnya sangat dibutuhkan, cuma tergantung kemampuan dan jenis usaha yang dilaksanakan atau yang dilakukan. Lalu perbandingan digital marketing dengan offline marketing itu apa? Yang pertama, digital marketing itu bisa disebut dengan bigger audience. Maksudnya apa bigger audience tuh? Dapat menjangkau audiens atau target market yang lebih luas, teman-teman. Karena kita tahu media sosial ya kan ya, dunia internet itu kan yang pakai bukan orang Bogor doang, bukan orang Jakarta doang. Ya kan semua dunia juga pakai internet. Semua orang di dunia pakai Facebook, Instagram banyak banget. Nah ini nih peluang kita untuk promosiin ke banyak orang itu lebih terbuka gitu kesempatannya. Nah ini disebut bigger audience gitu loh. Dan juga kalau di offline marketing kan nggak bisa kayak gitu ya. Target audience terlalu kecil ya. Contoh kan kita pakai brosur. Ya kita brosur mau ngasih ke siapa teman-teman gitu. Paling ke tetangga, teman-teman, ataupun ke lampu merah mungkin. Atau yang lainnya mungkin ya. Jadi kalau misalkan pakai billboard ataupun baliho kan ya coba gitu doang di satu tempat doang. Contohnya misalkan kalau teman-teman keluar di tol Jagorawi nih, itu kan ada tuh banyak billboard. Nah orang yang masang billboard di situ, ya kan, usahanya dipampang di situ kan yang tahu cuma orang-orang yang lalu lintas doang. Orang-orang yang nggak lalu lintas di sana yang diam di Makassar kan nggak tahu dia punya bisnis tersebut kan. Dia nggak tahu bahwasanya gue tuh iklan di situ, dia nggak tahu gitu kan. Nah itu kelemahan dan kelemahannya, perbandingannya. Yang kedua ya, digital marketing itu bisa interaction dan engagement. Maksudnya apa? Jadi di sana tuh bisa saling berinteraksi dan menguatkan engagement itu apa ya? Jadi saling berinteraksi terus bisa ngasih like dan komen gitu. Jadi kita tahu nih orang ini jadi sifatnya nggak satu arah gitu. Orang ini suka gak sih sama barang kita? Terus komentar apa? Terus kalau misalkan nge-share tuh tandanya apa? Tentu kalau misalkan di share mungkin kan dia berarti suka produk kita, merekomendasikan misalnya gitu loh. Misalkan offline marketing mungkin ngomong dari mulut ke mulut. Nah, kalau misalkan di sosial media ini nge-share gitu loh, ya kan? Nah, jadi kita bisa saling interaksi sama calon pelanggan kita. Kalau misalkan offline marketing mungkin bisa aja gitu loh. Mungkin bisa aja tergantung kita pakai. Misalkan kita nawarin ke teman kampus kan namanya juga offline marketing ya. Nah, itu bisa saling interaksi ya. Tapi kan kalau misalkan pakai baliho, brosur, ataupun radio, emang bisa. Tuh, kayak iklan-iklan di radio, di TV, emang kita bisa interaksi sama yang iklan kan nggak bisa kan. Nah, yang ketiga, digital marketing juga itu real time. Hasilnya itu real time, jadi ukur. Ketika kita posting, kita bisa tahu, oh ini tuh, yang dilihat berapa orang, ya kan. Jangkauannya berapa sih, terus yang lihat berapa, yang like berapa, hasilnya ketahuan gitu loh, terukur gitu ya kan. Kalau misalkan di offline marketing itu kita nggak tahu men, kita pasang baliho hasilnya berapa banyak orang yang lihat kita nggak tahu kan. Terus berapa orang yang suka kita nggak tahu ya kan. Terus berapa orang yang benci kita nggak tahu, dan juga berapa orang yang apa namanya yang beli dari baliho, bukan gitu maksudnya,
orang yang beli produk kita karena melihat iklan kita, billboard kita tuh berapa sih, kita nggak tahu, nggak terukur kan. Kalau misalkan menggunakan digital marketing itu bisa terukur ya. Terus yang terakhir nih, digital marketing itu adalah quick and easy, cepat banget prosesnya, cuma posting doang. Kalau misalkan pakai metode yang gratisan, kalau misalkan yang bayar juga sama, cuma klik-klik doang istilahnya gitu, nggak perlu ribet, cukup beda platform juga kan udah bisa gitu. Beda sama, ini juga biaya lebih murah, relatif murah. Beda sama offline marketing, kalian mau bikin billboard harus apa namanya ya, menghubungin ininya dulu, nego-nego segala macam ya. Terus pokoknya ribet lah, terlalu banyak ribet. Dan juga mungkin kalau misalkan nyetak brosur juga harus ke tempat percetakan segala macamnya itu. Dan juga relatif kan, kalau baliho itu kan mahal ya, mungkin jutaan gitu loh. Brosur juga lumayan gitu, misalkan selembar anggaplah Rp500 misalkan, kita 100 lembar aja misalkan, itu udah berapa men, itu mahal juga kan, lumayan juga, udah sampai 50.000 ya. 50.000 untuk nyetak brosur yang nggak tahu hasilnya kayak gimana. Sedangkan kalau 50.000 itu digunakan untuk beriklan ya di media sosial, itu bisa tahu hasilnya kayak gimana. Kita bisa tahu, oh yang lihat segini toh, oh yang ngeklik suka segini, oh yang komen segini, segini. Kita tahu. Tentu dengan perbandingan kayak gitu, teman-teman milih yang mana? Pengen yang kelihatan hasilnya apa enggak? Selanjutnya STM dan metode digital marketing. Itu berapa orang sih kita untuk handle digital marketing sebenarnya? Tergantung balik lagi teman-teman ke bisnis yang dijalankan dan kemampuan masing-masing orang. Bukan masing-masing ya, masing-masing orang dan bisnisnya. Kalau teman-teman baru survive, baru mulai coba, ya kan biasanya itu kan terbatas dananya. Mungkin beda sama perusahaan yang udah gede, kayak misalkan Gojek, Grab dulu kan di mana-mana kan awal-awal. Nah dia beda tuh. Perusahaan skala besar mungkin mainnya udah nggak sendiri-sendiri, harus banyak gitu. Kalau awal-awal kita yang terbatas ya seorang dulu untuk menguasai tentang email marketing, social media marketing, copywriting, search engine marketing. Email marketing ini sebenarnya nggak harus banget pas awal-awal teman-teman. Ya, karena email marketing ini metodenya lumayan ribet juga. Kayak kita ngumpulin list email orang-orang gitu yang suka dengan produk kita, gimana cara ngumpulinnya itu. Nah itu PR juga, teman-teman harus bisa membujuk ya kan orang-orang tuh biar mau ngasih emailnya ke kita. Dengan cara apa? Biasanya nih orang-orang itu ngasih tentang video tutorial ya kan, tutorial hijab ala ini artis siapa kayak gitu, atau jalan tutorial mempercantik sosial media ataupun yang lainnya. Nah bikin orang tertarik, pengen download tutorial kita, caranya gimana? Kasih email gue, ntar gue kirimin video tutorial. Nah itu kan kita ngumpulin list building, nanti kita udah tahu emailnya, nah kita bisa pakai tuh ketika ada promosi apa yang kita pengen launching, kita kirim email, kita blast ke email-email yang udah kita dapat. Itu nih cukup lumayan juga gitu loh. Dan kalau misalkan sosial media marketing ini mungkin bisa lebih simpel sih ya, mungkin lebih simpel. Kita bukan cuma sih, salah satu caranya adalah posting media sosial, Facebook ataupun Instagram. Kita bikin akun Instagram, akun Facebook. Tentu kalau pengen hasilnya maksimal, nggak bisa juga asal-asalan. Ya kan, ya bikin Instagramnya juga harus yang bagus gitu, yang fitnya bagus, yang tampilan juga bagus, yang logonya juga bagus. Mungkin kan ya yang bisa orang tuh tertarik gitu, yang nggak isinya tuh ngejualan gitu, nggak jualan terus maksudnya, ada sharing-sharingnya juga, jadi orang tuh ada nge-follow IG kita tuh manfaatnya ada gitu, selain kita mau jualan. Karena kebanyakan orang tuh prinsipnya tuh sebelum kita selling itu kita sharing dulu gitu, soalnya biar nggak ngerasa dijualin gitu loh, kan gak enak ya.
baru kenal tiba-tiba udah dijualin gitu loh. Pernah gak sih ngerasain di jalan tuh ada yang nawarin gitu loh, padahal kita nggak butuh, kan agak risih ya. Nah, itulah mereka juga seperti itu di dunia digital. Kalau mungkin kalau misalnya produknya oke sih mereka senang gitu, tapi gimana kalau misalnya nggak oke, kan nggak enak. Nah, makanya cara cara jualannya kalau misalkan untuk orang yang belum kenal, jangan langsung ditembak, lu mau ke produk gue kayak gitu men. Jadi secara halus gitu, dengan cara sharing-sharing dulu, ntar di belakang baru jualan, ya mereka tuh oh iya ya, ternyata ini tuh ngebahasnya tuh bagus ya, ya tentang kesehatan nih, sharing-sharing dulu tentang kesehatan. Misalnya cara menjaga kesehatan untuk ya di tengah wabah kayak gini cuci tangan segala macam, caranya kayak gimana, pakai masker segala macam, pakai hand sanitizer. Nah, ketika udah sharing banyak segala macam, baru di akhir jual produk yang bersangkutan kayak yang tadi lu sharingin gitu loh. Dan kemungkinan tuh potensi salesnya lumayan, kemungkinan potensinya salesnya besar gitu. Dan kalau ada rezeki ya, dan juga ya tentu dengan timing yang tepat ya, faktor timing juga kan mempengaruhi penjualan juga gitu. Terus yang ke selanjutnya copywriting ini maksudnya adalah kita ngebuat nih kayak caption, kan kalau misalnya di iklan kan ada tuh kata-katanya tuh. Nah, itu tuh copywriting tuh, penawarannya berupa kalimat-kalimat yang bisa ngebuat orang itu tertarik untuk beli produk kita. Ini penting banget, penting banget itu loh. Untuk dipelajarin juga biar, karena ya bagian dari penawaran juga kan. Gimana caranya kita bisa mengsugesti orang-orang, merayu orang-orang untuk beli produk kita menggunakan kalimat-kalimat yang menarik gitu. Terus juga pakai search engine marketing. Nah, search engine marketing ini uh, lebih ke ini sih, kata kunci keyword ya. Jadi gimana caranya bisa, misalkan ketika orang cari di Google itu jual hand sanitizer, di search itu yang keluar pertama itu website kita gitu loh ya. Terus juga gimana caranya ketika di Instagram dicari akun jual hand sanitizer, yang pertama muncul IG, yang muncul pertama kali itu akun Instagram kita. Nah, itu ada caranya, itu yang disebut dengan search engine marketing. Nah, di akhir kita bakal membahas sedikit tentang social media marketing menggunakan Facebook Marketplace ya, dan juga itu dibahas gimana tips-tipsnya untuk di Facebook Marketplace ya. Selanjutnya tentang skill yang penting bagi internet marketer. Pertama itu adalah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi di sini tentu menggunakan copywriting teman-teman ya. Nah, tadi penting kan ya di sini nih copywriting tuh untuk menunjang apa ya, untuk ini agar bisa mampu menyampaikan pesan brand ataupun produk kepada konsumen. Jadi produk kita tuh apa sih yang jual, brand kita tuh apa sih fokusnya, biar orang tuh tahu kita tuh apa gitu, bukan apa. Nah, penting kemampuan berkomunikasi dalam berjualan di dunia digital marketing. Gitu. Terus yang kedua adalah berpikir kreatif, ide-ide, memiliki ide-ide yang kreatif, gimana kita bisa menyajikan konten-konten yang menarik dan untuk bisnis kita, karena nggak semua orang tuh suka banget dijualin, kadang-kadang juga mereka bosan gitu. Oh, ini di Instagram kita isinya semua jualan, kali-kali kayak sharing gitu loh, kali-kali kayak apa gitu loh, masih giveaway kayak apa kayak. Jadi harus kreatif gitu biar orang-orang juga betah gitu sama kita gitu. Jadi nggak ngerasa dijualin, nggak ngerasa jadi bahan objek jualan, target penjualan doang gitu loh. Penting nih ya, jadi dua penting yang fundamental tuh ini dulu sebenarnya. Jadi pilih yang mana nih, digital atau offline? Idealnya gunakan dua-duanya teman-teman. Teman baik lagi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan keadaan bisnis teman-teman. Gitu. Menentukan target audiens.
Selanjutnya menentukan target audience atau market. Audience di sini termasuk maksudnya adalah customer ya. Nah, lalu cara menentukan target audience itu gimana sih? Yang pertama itu riset pasar dulu teman-teman. Untuk mendapatkan informasi tentang apa? Itu tentang demografi dan persona. Demografi persona itu apa sih sebenarnya? Nah, demografi ini informasi tentang usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, demografi ini untuk melihat customer secara luas. Jadi ketika kita punya produk, kira-kira ini produk kita ini buat apa sih? Buat apa? Buat orang yang usianya berapa? Jual produk gamis, ya kira-kira buat usia berapa gitu. Untuk laki-laki perempuan, dan untuk jenjang pendidikannya apa? Tingkat pendapatannya segimana? Harus dipikirkan juga tuh teman-teman. Soalnya berguna banget untuk nanti teman-teman melakukan promosi di media promosi yang berbayar. Biasanya itu bakal setting ya hal-hal yang seperti itu. Jadi iklan teman-teman ini mau ditargetin ke siapa gitu. Mungkin beda sama yang versi gratisan, nggak ada kayak gini-gini, yang cuman langkah baiknya teman-teman udah mempersiapkan hal tersebut, kan nggak mau juga kan selamanya pakai yang gratisan juga gitu loh. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman coba deh pakai yang berbayar kali-kali, kan siapa tahu gitu loh merasakan sesuatu yang beda. Karena pakai yang berbayar itu tentu data yang dihasilkan itu juga berbeda dengan yang gratisan. Bukan berarti yang gratisan itu jelek ya. Yang kedua itu tentang persona. Persona ini mengenai hobi. Hobinya itu apa sih orang yang mau kita targetin? Baju pokok. Berarti hobinya apa nih? Oh, datang ke pengajian kali ya. Oh, berarti hobinya haji gitu loh. Ini ya, jadi gitu deh. Berarti karakternya gimana ya? Pasti karakternya ya karakternya berarti alim segala macam yang berhubungan dengan hal tersebut gitu. Rutinitasnya, nah mereka biasanya pakai gamis. Berarti rutinitasnya kalau misalkan di luar sosial media berarti sering datang ke kajian, itu di lingkungan yang muslim gitu loh, yang sebuah muslim gitu loh ya. Terus ini bukan yang rasis atau gimana loh ya, ini contoh. Terus rutinitas di sosial medianya kayak gimana gitu, apakah hobinya apakah suka belajar online juga, apakah di sosial media nontonin ceramah-ceramah, potongan-potongan ceramah, ya itu juga harus dipikirkan. Penting banget untuk nanti teman-teman untuk media promosi gitu loh. Nah, persona ini untuk melihat customer secara khusus dan mendalam. Yang laku audiens di dunia digital. Jadi ada bermacam laku ya audiens di dunia digital itu. Karena pada hakikatnya mereka juga manusia gitu. Gitu. Nah, pertama adalah jenis perangkat. Jadi mereka itu gunain media sosial itu pakai perangkat apa sih? Tab, laptop, atau ponsel. Nah, nanti teman-teman bisa targetin ketika pengen iklanin yang berbayar, ya. Mau targetin ke orang-orang yang pakai laptop doang, atau pengen pakai ponsel doang, atau mau dua-duanya. Tuh, bisa. Lalu dipilih juga sistem operasi mereka tuh biasanya pakai apa sih, Android atau iOS. Misalkan pengen milih, udah deh iklan ini untuk orang-orang yang pakai Android aja, yang iOS nggak usah. Untuk sebaliknya, pakai iOS aja deh, kesasar orang-orang yang punya iPhone gitu. Ya udah, mangga gitu. Terus waktu online juga, kira-kira mereka itu online-nya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Kalau misalkan karyawan tuh biasanya itu online-nya kapan? Misalkan teman-teman pengen targetin karyawan, kira-kira paginya jam berapa, sorenya jam berapa, siangnya jam berapa, harinya jam berapa. Teman-teman harus tahu tuh. Kira-kira mereka gimana. Kita juga pas ngiklan juga kan bisa disesuaikan waktunya. Lalu konten favorit mereka tuh apa? Olahraga kah, seni, atau keuangan, ya kan? Bisa mengira-ngira tuh.
coba mencari sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Jenis bahasa yang digunakan tuh dalam konten teman-teman tuh mau apa untuk orang-orang seperti itu, yang bahasa Inggris kah atau Indonesia, dan juga gaya bahasanya juga mau kayak gimana, mau yang kaku gitu, yang formal ataupun yang enggak terlalu formal gitu ya. Lalu indikator mengukur audiens. Indikator mengukur audiens itu, indikator mengukur customer itu pertama engagement rate dan conversion rate. Mengukur tingkat pertama engagement rate itu mengukur tingkat ketertarikan audiens pada produk. Dapat dilihat dari jumlah likes, komen, share, postingan di media sosial. Yang kedua adalah conversion rate, yaitu jumlah audiens yang melakukan aksi kepada postingan tersebut, kepada postingan produk Anda tersebut. Contoh, berapa banyak orang yang masuk ke website Anda ketika postingan itu di-upload. Nanti itu jadi bisa ketahuan. Biasanya orang-orang yang iklan tuh biasanya milihnya antara ini untuk mengukur kira-kira audiens kita tuh sukanya apa sih, termasuk orang-orang yang kayak gimana sih, yang suka like doang, komen doang, share doang, itu kayak gimana, apakah kalau misalkan dipakai metode conversion rate apakah berhasil. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman juga gitu. Jadi disesuaikan lagi ke tujuan teman-teman. Makanya ketika mau iklan tuh di apa namanya, dipikirkan dulu tujuannya apa. Pengen nyari engagement kah atau conversion rate kah? Ya, jadi teman-teman bisa mengukur tuh audiens calon buyernya tuh kayak gimana. Oh, misalkan teman-teman pengen naikin brand usaha teman-teman, maka coba pakai engagement rate biar tahu seberapa sukanya orang sama brand teman-teman gitu, ya kan. Kita pengen neketin penjualan, coba pakai conversion rate. Teman-teman bisa lihat berapa banyak orang yang tertarik untuk mengklik beli, ya kan, produk teman-teman. Tuh, simpelnya seperti itu teman-teman tentang digital marketing. Kita lanjut ke pembahasan praktik. Tadi kan reseller dropshipper. Nah, kita coba masuk ke Tokopedia untuk nyari supplier yang cocok bagi kita yang ingin jualan sebagai reseller atau dropshipper. Kalau misalkan tengah wabah kayak gini, tentu yang jadi bahan apa namanya, yang jadi bahan yang paling laku, produk yang paling laku yang tentang kesehatan dan juga produk makanan, misalnya makanan pokok gitu loh, ya kan. Makanya makanan pokok nyari marketplace bisa gak sih? Mungkin terlalu ribet kali. Kita cari aja yang hubungan dengan alat kesehatan gitu. Contohnya misalkan kayak hand sanitizer, terus lagi masker kain nih contohnya, ya kan. Teman-teman bisa cari tuh, misalkan pengen di sini, pengen jualan tersebut. Nah, sekarang kita ambil contoh misalkan di luar ya, kita udah pernah kan, kalau ini kan gampang nyarinya ya karena sudah kelihatan ya. Sekarang saya pengen ngasih tahu kira-kira produk yang paling laku itu biasanya apa sih harus nonton wabah kayak gini. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, biasanya orang-orang tuh praktisi lain itu ngomong fashion dan aksesoris yang paling laku. Jadi di mana namanya, di Facebook Marketplace. Kita kan ntar praktiknya ke Facebook. Kita praktik ke Facebook Marketplace ya, makanya kita sesuaikan dengan minat mereka di sana. Katanya sih tentang fashion nih. Coba kita cari misalkan tentang fashion muslim misalkan, atau aksesoris HP biasanya tuh. Kita sekarang pilih fashion wanita, ya kan? Tentang
Lain gampang setelah syari unta. Nah, kan banyak banget ya teman-teman nih produknya ya. Nah, postingan-postingan di atas, terus nih kayak gini nih, kelihatan ke sini nih, coba dapat 5 teratas ini iklan. Kalau dari mana? Lihat di sini nih, ada apa namanya? Eh, gambar icon toa gitu loh. Ini menunjukkan dia pakai iklan. Nah, teman-teman bisa ngurutin nih, pengen ngurutin yang muncul tuh berdasarkan apa? Pengen pastikan tentu pengen produk yang terlaku ya. Cuman di sini kan nggak ada triknya teman-teman. Teman-teman pilih dulu ulasan, ya kan? Udah kan udah pilih. Lalu lihat di URL linknya. Nih, lihat sini ada bacaan OB sama dengan 5. Kita ganti 08. Otomatis yang muncul adalah barang-barang terlaris. Gitu. Tetap ya, yang 5 paling atas ini yang sudah dilihat karena ini iklan. Kita lihat bawahnya. Set. Nah, inilah yang terlaris nih. Nah, teman-teman bisa coba nih. Misalkan udah oke lah kita ambil ini. Nah, udah tahu kan ini misalkan berdasarkan rating juga kan bagus nih ya. Terus terjual juga banyak banget. Dan juga banyak yang dilihat. Nah, ini salah satu indikator supplier yang bisa teman-teman percaya gitu. Kalau udah yakin, chat deh gitu. Kalau misalkan ya di chat aja, saya pengen beli reseller, pengen beli sekian, kira-kira ada diskon nggak? Misalnya pengen beli 10 nih, kan harganya 57 ya, cara diskon berapa gitu loh. Ya kan? Atau mungkin pengen jadi dropshipper, boleh nggak saya bantuin jualan produk ini, nanti bagaimana pengirimannya teman-teman atur, terus bagi hasilnya kayak gimana teman-teman atur. Gitu. Ya kan? Jadi gitu cara teman-teman untuk nyari supplier yang bisa percaya di Tokopedia. Itu. Tapi mungkin juga banyak antar supplier tuh kadang-kadang suka nggak mau ngasih ininya sih kontak WA-nya. Jadi kalau bisa teman-teman minta kontak WA-nya biar lebih enak komunikasinya gitu. Tapi banyak juga yang nggak mau sih karena mereka ini istilahnya rungsing juga. Soalnya kan yang nyari kayak yang bikin yang ngelakuin kayak gitu kan bukan teman-teman doang, banyak di luar sana. Yang kayak gitu kebanyakan juga mungkin cuma omong-omong doang. Jadi maksudnya pengen jadi dropshipper cuman nggak laku-laku, nggak ada penjualan. Nah kan kesel juga mereka gondok juga. Jadi kadang-kadang mereka nggak mau apa namanya sembarang ngasih nomor HP untuk dropshipper. Solusinya gimana? Buktiin ke mereka, usahanya kita bisa jual kok, ya kan? Teman-teman coba, kalau misalnya teman-teman yakin produk ini bakal laku gitu loh, ya kan? Beli aja dulu 5 gitu, terus coba jual. Nah, kalau misalnya udah berhasil, kasih bukti ke mereka nih, misalkan Mbak, Mas, saya berhasil jual produknya 5, kemarin saya udah beli 5 kan, saya jual 5 ternyata laku segini. Nah, boleh gak saya minta harga diskon lagi untuk pengen dropship, boleh gak nih, kan udah terbukti saya bisa ngejual kan. Biasanya mungkin mereka bakal ngasih keringanan teman-teman untuk hal tersebut. Nah, beres masalah apa namanya, masalah ini ya, jadi reseller dan dropshipper. Lanjut ke affiliate marketing. Affiliate marketing itu ada website teman-teman bisa cari di katakan.com. Ini tempat-tempat eh, produk-produk digital, teman-teman bisa jualan dari sini, ngambil produk-produknya dari sini. Sistemnya juga udah bagus, produknya udah ada, sistemnya udah ada, komisinya udah diatur, tinggal jualan doang, enak banget, ya kan? Jadi websitenya ini, dan kita catat dulu, website untuk affiliate marketer.com. Oke, ini ya.
udah kayak gini, udah masuk ke halamannya, klik afiliasi, terus klik daftar sekarang, lalu isi identitas teman-teman lengkap, ya kan? Yang lengkap gitu loh. Yang lengkap, diisi, yang jujur ya, username segala macam, terus klik ini. Yang kalau teman-teman pengen baca ini juga boleh nih, lalu klik ini, klik selanjutnya, gitu loh. Nanti ketika teman-teman udah klik selanjutnya, bakal diarahin ke halaman selanjutnya, itu ada bacaan, biasanya apa ya, kayak email verification telah dikirim ke alamat email teman-teman. Intinya teman-teman buka alamat email teman-teman yang sudah didaftarkan di sini. Jadi email yang udah didaftarin, teman-teman cek di akun emailnya. Tuh, ntar login dulu. Nah, ntar dapat ini email kayak gini. Dikatakan pendaftaran akun Anda telah berhasil. Klik. Terus klik di sini untuk masuk ke member area. Tag. Itu. Ntar masuk, ya kan? Ntar masuk ke kayak gini. Ini gue login dulu karena gue udah daftar awalnya ya. Kalau teman-teman baru daftar, terus klik yang ini, yang tadi tuh otomatis bakal bisa, kalau nggak salah ya, bakal masuk ke halaman ini langsung. Udah kayak gini di halaman ini ya, teman-teman langsung pencet pilih alih, pencet afiliasi, yang dipencet sih, dideketin aja kursornya, lalu ke alat promosi. Nah, di sini banyak banget produk yang teman-teman jual, yang biasanya sudah disediakan banner promosinya. Contoh misalkan apa ya? Ini apaan ujungnya luar biasa ya. Panduan dropship misalkan. Diklik. Nah, ini udah ada kan tuh banner promosinya. Ya teman-teman tinggal coba itu aja, jualan pakai ini, banner-bannernya diposting di media sosial teman-teman segala macamnya. Atau bisa punya website juga, punya blog juga kan bisa nih. Tuh, mana sih banner buat web? Nah, banner buat blog nih bisa nih. Nah, teman-teman ntar biasanya tuh dapat komisi itu dari setiap penjualannya. Nah, teman-teman juga harus ingat atau mengcopy ataupun mencatat apapun itu link afiliasi teman-teman ini. Lihat ya. Ini nih, link afiliasi, link ininya nih. Nih, copy disimpan. Nah, kalau ada orang lain yang beli produk teman-teman pakai link teman-teman, otomatis teman-teman bakal dapat komisi dari setiap penjualannya. Memang berapa komisinya? Lihat aja deskripsinya, tergantung setiap produk beda-beda ya. Di sini komisi 40% per penjualan. Ini harganya berapa sih? Coba kita cek aja. Kita cek nih harganya berapa sih produk. 40% per penjualan ya. Ini udah ada landing page-nya lagi kan, enak banget. Wah, harganya ternyata segini men. 250. Berarti setengahnya 100.000 kali ya. Enggak sih? Ya segitulah pokoknya. Berarti harganya segitu. Ya harganya harus segitu lah ya. Komisinya mungkin kurang lebih 100 ribuan. Siap penjualan, lumayan kan? Lumayan banget. Nah, kalau teman-teman bingung, kesulitan dalam hal apapun di sini, teman-teman bisa langsung klik bantuan di sini. Ntar CS ya ratakan, bantuin teman-teman kalau ada kesulitan gitu.
requestnya apa, misalkan ini ada email, oh ini alamat emailnya, terus judulnya apa, tinggal ditulis deh apa yang ingin teman-teman sampaikan, kesulitannya, terus kirim tiket, beres. Tunggu deh apa namanya balasannya. Udah ya, ini untuk affiliate, dropship, dan reseller berarti udah beres. Sekarang ke freelancer. Untuk freelancer sendiri ada susah juga teman-teman, untuk mencari kerjaan untuk project istilahnya. Kalau freelancer itu biasanya ngomongnya project, ya project bagi freelancer. Websitenya ya kan, kumpulan projectnya itu, tempat istilah marketplace-nya itu ada namanya projects.co.id. Kita tulis websitenya mana, website freelancer. Di sini tuh bukan cuma untuk yang mencari kerjaan doang sebenarnya. Bagi teman-teman yang punya apa namanya project terus pengen nyari bantuan ke orang lain ya bisa. Saya ngasih kerjaan gitu. Bisa ke sini. Malahan bukan project doang, service juga bisa, produk juga bisa, affiliate juga bisa. Jadi lengkap ya. Nah, teman-teman kita fokus sekarang jadi pencari kerjaan di sini ya, pencari projectnya. Bisa langsung register, ditulis alamat emailnya. Tuh, alamat emailnya apa ya? Jangan lupa. Ini kan. Oke, terus ini apa nih? Caranya misalkan. Nah, ini jadi isi sesuai dengan yang di atas. Sebutkan aja. Register. Udah digunain. Nah, kalau udah masuk tadi, udah daftar, langsung bakal disajikan apa namanya, halaman pemberitahuan bahwasanya verification, apa namanya, link verifikasinya udah dikirim ke alamat email teman-teman. Jadi tinggal dicek aja emailnya ya. Sign in. Itu tekan. Terus mana ya? Nah, ini ya. Ini ya. Terima kan dari projects.co.id. Selamat bergabung. Diklik, lalu klik ini. Akun Anda belum aktif, silahkan klik link bawah ini untuk mengaktifkannya. Klik nih. Langsung masukin nama handphone teman-teman. Baik. Diklik, aktif deh. Jangan lupa diganti teman-teman passwordnya biar aman. Nah, ini passwordnya yang lama. Password yang baru harus berdasarkan kombinasi huruf besar dan huruf kecil dan angka minimal 6 karakter. Oke. Change password, klik, udah beres ya teman-teman. Tinggal cari projectnya. Pencet browse project. Nah, di sini banyak banget project-project yang bisa teman-teman apply atau bid, dari mulai marketer, elektronik, robotik, data entry, SEO, atau website maintenance,
rating dan lain-lainnya. Kita klik misalkan yang rating ya. Tuh, contoh misalkan teman-teman suka tentang ini, tertarik sama ini, tonton langsung aja klik yang ini nih judulnya, ya langsung tahu informasi selanjutnya itu apa, lengkapnya itu apa sih. Udah dibaca misalkan ya, oh ternyata gue bisa nih lakuin ini, langsung aja pencet place new bid untuk menawarkan bahwasanya teman-teman bisa kok melakukan tersebut. Tuh, klik. Nah di sini publish budgetnya, si yang ngasih kerjaan itu dia tidak membatasi apa namanya upah yang kita inginkan gitu. Jadi teman-teman bisa apa namanya mengajukan berapa aja ujroh atau fee-nya gitu loh. Tapi ya kira-kira aja sesuai dengan batas wajar. Kira-kira sebuah artikel bahasa Inggris tuh tema hewan dengan kayak gini nih, yang dia inginkan tuh berapa sih misalkan. Oke, 10 artikel misalkan 100.000. Udah, di sini nih salesnya, teman-teman bisa masukin penawaran teman-teman, istilahnya kayak mempromosikan lah. Maksudnya saya ini pernah ngebuat artikel bahasa Inggris yang tidak lolos ataupun yang lolos cek plagiarism, plagiat intinya anti plagiat lah. Buktinya mana, silahkan tunjukkan sama teman-teman ntar. Pokoknya silahkanlah berkreasi, kan menawarkan kemampuan teman-teman terhadap orang lain ataupun terhadap ke bos, calon bos lah istilahnya. Oh udah, pencet ini nih, apa isi ini yang di sini captchanya. Nanti kan mereka apa namanya mereka lagi bosnya ini kan yang punya kerjaan ini, project ownernya milih salah satu di antara ini. Ketika udah oke, ya misalnya teman-teman yang dapat, nanti teman-teman ngerjain, kalau udah beres ngerjain, teman-teman upload lagi ke sini, ke penawaran ini. Ntar ada penambahan, pokoknya ketika teman-teman dipilih ntar ada yang berbeda di antara inilah, entah itu upload ataupun apa, saya juga kurang tahu, saya lupa lagi, sebenarnya pernah nyoba juga sih kayak gini. Ntar intinya bakal ada notif lah di sini nih biasanya nih. Ketika teman-teman udah upload kerjaannya ke website ini, ya kan, hasil kerja teman-teman tuh nggak langsung dikasihin ke ini, ke awalnya ke si ownernya, ditahan dulu sama projects.cloud.id-nya. Ketika si ini udah transfer ke projects lagi, dananya pun nggak langsung dikasih ke teman-teman. Nanti dia tuh kayak apa namanya, ngeliat dulu, oh udah cukup, kira-kira ada revisi kan? Oh nggak ada, berarti oke, si ownernya ini menyelesaikan kerjasama sama teman-teman gitu. Ketika sudah beres, baru nanti hasilnya ditransfer ke teman-teman. Nanti makanya di sini di ini dulu ya, apa namanya, change paymentnya disetting dulu, dan teman-teman bisa cairin duitnya. Kan biasanya tuh dipotong kalau teman-teman, misalkan teman-teman 500.000 ya, nggak dapat auto, ntar si project saya ini minta jatah gitu loh. Ya gitu, intinya kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh, kalau misalkan pengen jadi freelancer, nyari kerjaannya kayak gitu di sini nih tempatnya. Oke, sudah, kita lanjut ke apa lagi. Udah kalau ya itu aja buat ya. Kalau ini nggak usah dicontohin, sama aja kayak gitu, cuman dibuat produknya gitu loh. Dan nulis pun ya nulis buku. Teman-teman udah tahu, insya Allah kan udah tahu hal kayak gitu, udah nggak usah dijelasin harusnya. Terus lanjut ke, nah ketika sudah tahu produknya yang ingin dijual, gimana marketingnya? Teman-teman banyak banget marketing, hal-hal di digital marketing itu banyak banget teman-teman. Tadi kayak gini nih, ini banyak banget. Cuman kali ini kita nggak mungkin bahas semuanya. Satu di antara ini doang
Dan ini pun kan bercabang, nggak cuma kan namanya sosial media kan nggak cuma satu ya, ada Facebook, Instagram, YouTube, segala macamnya gitu loh. Twitter, ya kan kita coba bahas tentang Facebook doang dan itu pun yang versi gratisan, Facebook Marketplace namanya. Kita coba praktek. Kita anggap bahwasanya kita udah punya produk, tinggal dijual, udah punya foto segala macam, tinggal kita action untuk jual. Udah siap, siap. Login ke akun Facebook teman-teman masing-masing, ya kan? Biasanya akun Facebook yang baru itu sedikit, sedikit apa maksudnya? Sedikit, sedikit, sorry, sedikit. Uh, akun yang Facebook yang baru itu biasanya belum muncul fitur marketplace-nya. Ya, maka disarankan teman-teman menggunakan Facebook yang lama, yang sekiranya usia Facebooknya itu akunnya itu udah 4 bulanan atau 3 bulan, biar ntar muncul, biar ada ininya nih aplikasi ini. Kalau udah ada, klik marketplace, langsung kita klik jual sesuatu juga boleh langsung, ataupun klik ini nih, klik jual ini adalah kita ingin lihat barang yang kita jual. Nah ini sebelumnya saya udah coba ya, udah coba udah coba jual produk hand sanitizer, ternyata ditolak. Terjadi masalah dengan produk Anda. Apa masalahnya teman-teman? Kita cek nih. Nah, ternyata ini nggak boleh hand sanitizer dijual. Tapi kan banyak juga yang dijual. Nah itu tergantung apa namanya, memilih kategori nanti. Kalau saya pengen tahu produk apa aja sih yang dibolehin, bisa dibaca kebijakan perdagangan. Oke, kita langsung lanjut aja ke jual barang ya. Kita ganti nih, bukan apa namanya, bukan hand sanitizer deh, karena produk kesehatan tuh atau Facebook lagi alergi kayaknya, jarang banget apply. Oke, lanjut ke jual sesuatu, diklik ya, lalu klik barang dijual. Nah di sini kategorinya teman-teman bisa mainin nih, di sini apa nih, ternyata kesehatan tuh nggak boleh, produk-produk kesehatan tuh ternyata nggak boleh teman-teman, karena melanggar katanya. Berarti kalau kayak gini ya harus pintar-pintar, ya kan? Misalkan ya kita ganti sama lain-lain, nanti bukan ya ngakalin bagaimana, ya kan lain-lain juga kan termasuk, ya bukan ngakalin lah ya istilahnya. Kita nggak tahu kenapa produknya itu dilarang sama ini. Teman-teman bisa coba deh, misalnya yang kesehatan, coba dulu yang kesehatan, ntar udah tahu kayak di blog kayak gini, ntar baca kebijakannya apa gitu. Biasanya sih agak sedikit aneh sebenarnya gitu. Makanya cara mengatasinya, pilih yang lainnya gitu. Lain-lain gitu. Kalau pengen coba kesehatan juga boleh nih ya, kita coba nih kesehatan, tapi bukan jual hand sanitizer. Jual apa, misalkan apa, deodoran deh, untuk apa namanya, untuk produk di sini, untuk judul di sini usahakan pakai judul yang mengandung apa ya namanya, keyword produk teman-teman. Contoh misalkan jual apa, deodoran ya, nanti kira-kira keywordnya apa yang pas ya. Oke, deodoran, berarti ya cuma deodoran doang, kan deodoran apa gitu ya, spesifik gitu loh, orang jadi tertarik misalnya deodoran premium. Tapi benar harus premium ya, jangan cuma ternyata bukan premium gitu. Misalkan teman-teman servis COD, tulis COD atau bisa bayar di rumah.
sini teman-teman tulis harganya berapa. Misalkan saya jual misalkan harganya 60.000 lah, teman-teman boleh pilih 60.000 ataupun 60 doang. Kenapa 60 doang? Soalnya ntar biar memancing ini interaksi orang-orang terhadap postingan teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalkan terus 60 doang, orang-orang udah paham sebenarnya, oh harganya 60.000 gitu loh. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya. Jadi terserah teman-teman mau milih yang mana gitu. Tapi kata orang sih kalau 160 tuh potensi interaksi sama orangnya lebih tinggi. Jadi kalau saya sih lebih milih 60.000. Saya lebih mentargetkan orang-orang yang sudah memang pengen beli gitu loh. Jadi istilahnya eh, yang butuh gitu loh. Tapi penting juga interaksi untuk interaksi sesama apa namanya, berinteraksi bersama calon customer. Buat apa? Buat meningkatkan iklan kita nanti naik ke posisi satu. Iklan kan banyak ya, ada berbagai macam iklan. Nah, pernah gak sih mikir ini gimana caranya mereka ini ada di peringkat satu gitu. Nah, salah satu caranya kalau misalnya di Facebook Marketplace itu adalah banyak interaksi sama orang-orang yang main di Facebook gitu loh. Ntar kenapa? Karena ntar Facebook tuh menandai, oh ini produk ternyata bagus, banyak orang yang nanya gitu. Ini kayak kita lihat aja, misalkan di warung gitu, ada warung sepi, ada yang orang yang rame, kan? Kira-kira teman-teman berpikir warung yang ramai itu gimana? Bagus kan produknya, sama kayak di Facebook. Facebook juga anggapnya kayak gitu. Ketika banyak interaksi sama konsumen, sama orang lain, sorry, nah Facebook menganggap bahwasanya iklan kita itu bagus gitu loh. Maka ntar dinaikkan lah ke peringkat satu sama Facebook. Kurang lebih seperti itu algoritmanya. Nah, untuk kotanya teman-teman bisa pilih nih, kota Bogor atau kota apa, tergantung teman-teman. Satu postingan kalau bisa itu untuk satu kota ya, jangan banyak-banyak, soalnya kan tujuannya itu biar kita tahu kira-kira produk kita itu bagusnya di daerah mana sih gitu loh. Nah ini deskripsinya bisa teman-teman apa namanya coba apapun sekiranya yang menarik gitu loh ya. Sekarang saya misalkan dia sepeda lengket, ini lumayan. Wah, gila. Di kesehatan ya, teman-teman bisa tulis sini spesifikasi produk teman-teman yang jual ya, spek produk teman-teman kan referensi 60 mili ya. Terus aja gitu, lalu kalau udah gini masukin fotonya. Nih, pilih deh.
Ini fotonya jangan lupa diupload teman-teman. Nah, nanti ketika posting banyak, lalu teman-teman cuma punya foto satu nih. Nah, gampang cara teman-teman bisa langsung edit foto teman-teman satu itu, terus ditambahin teks. Di sini kan misalnya sini apa gitu. Tapi yang penting jangan nulis apa ya. Enggak sih. Jangan nulis sama real ya. Tapi kalau misalnya mau juga apa-apa, misalkan di sini boleh tulis bisa COD, serah teman-teman. Intinya itu yang jadi pembeda di Facebook kalau misalkan yang mana kan bahwasanya foto ini tuh beda sama yang sebelumnya. Simpel kan, jadi cuma masukin sesuatu yang baru, kalimat yang baru, teks yang baru di situ, ataupun ntar ganti warnanya. Itu bisa sebagai apa namanya pembeda untuk Facebook gitu loh. Kalau udah beres, diklik selanjutnya. Lalu nih, selain kita pilih marketplace, teman-teman juga bisa pilih profil. Nah, kepengen iklannya tuh muncul di profil teman-teman, ataupun bisa diklik di apa namanya grup-grup yang relevan sekiranya. Udah beres diterbitkan. Makanya penting juga nih buat teman-teman yang main Facebook terus gabung ke grup-grup yang jual beli online gitu tuh penting banget buat memperbanyak ininya tayang iklan kita. Jadi ntar iklan kita tuh nggak cuma tayang di marketplace doang, di grup-grup ada pun bisa tayang gitu lah. Kan lumayan kan ya, memperbesar peluang gitu. So itu ya kan cara apa namanya kita main di Facebook Marketplace. Tentu taruh lo, aku pengen nulis apa namanya nih tipsnya untuk Facebook Marketplace biar nggak lupa. Tadi lupa lagi. Kehapus nih. Tadi yang tadi ya di review website. Ya, terus aku itu adalah untuk tips FB Marketplace. Pertama nih, kalau bisa nih ya, satu posting banyak. Tujuan tadi apa? Untuk kita tahu kira-kira mana nih kota yang pas untuk produk kita. Gitu loh. Kalau saya udah tahu yang mana yang bagus, baru digenjot promosinya di situ. Jadi kita awal-awal nyari dulu nih, yang mana yang berpotensi besar. Kalau udah tahu, digenjot langsung. Yang kedua adalah keyword. Gunakan keyword-keyword yang ini sebenarnya ya. Terus lalu nama produk teman-teman apa? Akan AS. Ya, hand sanitizer kamu udah tahu gitu. Yang ketiga itu disarankan ya teman-teman posting sehari itu di akun FB ya satu. Kalau kebanyakan ntar bisa dianggap spam sama Facebook, bahaya lah. Terus yang keempat ya kan, jika ingin tapi kendalanya satu tuh edit nih, saya edit fotonya dengan cara menambahkan teks.
tersebut atau teks tersebut dijadikan orang itu cukup kok, ya kan? Nggak kelihatan nih, jadi beda nih. Oh, dan yang kelima, diedit atau di post ulang. Ini udah jelas ya. Diklik kelola, kalau itu tawaran, nanti diperbarui lah teman-teman, apanya kayak deskripsinya kayak atau apanya kayak ataupun kotanya mungkin pengen diganti silahkan gitu. Nah, itu berikut tips untuk Facebook Marketplace. Tentu masih banyak ya teman-teman metode-metode digital marketing yang betul-betul pakai. Cuman kali ini kita sharingnya tentang yang dulu aja, Facebook Marketplace. Kalau yang semuanya terlalu panjang, Facebook Ads aja itu banyak banget yang harus dipelajari. Gimana cara iklannya, gimana cara baca datanya, gimana cara gimana caranya bikin apa namanya custom audience, retargeting, banyak banget lah gitu. Jadi ini dulu cukup kita maksimalin lah ya kayak gini. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sharing teman-teman. Mungkin yang pengen nanya bisa langsung nanya ya, moderatornya bisa ngirim pertanyaannya ke saya langsung. Oke, pertanyaan mungkin hanya beberapa pertanyaan ya teman-teman, saya baca yang semuanya ya teman-teman ya. Yang pertama dari Ahmad Yagdi Fotosufa dari Universitas Gunadarma. Di tengah wabah corona seperti ini, ya, bagaimana cara mengimplementasikan kedua hal tersebut, digital dan marketing? Selama ini sendiri belum pernah melakukan hal tersebut. Jadi belum pernah nih yang iklan atau menggunakan digital marketing ya. Sementara kita ingin mendapatkan cuan atau pendapatan berupa uang agar waktu luang di tengah corona ini jadi bermanfaat. Ya teman-teman, sebenarnya untuk mengimplementasikan teman-teman harus tahu dulu bisnis teman-teman itu apa, ya kan? Marketnya tuh ngumpulnya di mana, di dunia digital kah atau di offline, di dunia offline itu loh ya. Sebenarnya hampir semua produk di dunia offline itu sebenarnya bisa diituin dipakai digital marketing, dan sebaliknya pun bisa. Cuman ketika ada wabah kayak gini, itu saran saya sih maksimalin di digital marketing ya. Salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan, sudah saya share cara-caranya. Teman-teman mau jadi reseller mangga, jadi dropshipper mangga, affiliate marketer mangga, freelancer pun mangga gitu loh, terserah. Karena hal tersebut mungkin ya bisa menjadi usaha buat kita untuk mendapatkan penghasilan ya di tengah kegabutan sekarang gitu loh ya. Daripada mati kutu kan mendingan coba jual online kan. Oke, semoga menjawab. Terima kasih Ahmad Yadukwi Fotosufa atas pertanyaannya. Selanjutnya Widyatri Kusumastuti dari Universitas Gunadarma. Saya mau tanya, apa yang terjadi jika perusahaan tidak menggunakan sinergi strategi bisnis? Oke, teman-teman ketahui digital marketing sekarang itu sangat penting teman-teman gitu. Karena kenapa? Karena behavior orang itu udah sedikit berpindah, bukan sedikit berpindah, mungkin hampir banyak berpindah. Yang tadinya senang banget ke toko gitu untuk beli,
baju mungkin sekarang ternyata lebih senang di marketplace. Kita bisa lihat teman-teman gitu loh, bisnis-bisnis retail yang toko-toko banyak yang tutup, salah satunya karena ya orang-orang udah berpindah gitu loh perilakunya, dia lebih senang ke media online karena nggak ribet, nggak butuh ongkos banyak, cukup klik lewat HP gitu loh, terus klik bayar, sampai deh, tungguin gitu loh. Nah, salah satu bisnis yang saya kasih tahu nih, bisnis yang hampir sangat maut mungkinnya adalah bisnis rental mobil. Sebelum adanya Grab, Gojek, rental mobil itu termasuk bisnis yang lumayan gitu loh. Karena muncullah raksasa itu, ya kan, membuat semakin hari mulai berkurang gitu peminatnya, karena ya itu dibandingkan dengan rental mobil yang tidak menggunakan apa namanya strategi digital, tentu bakal kalah sama Grab yang dengan mudah orang-orang bisa pesan menggunakan handphone gitu, dan mungkin biayanya juga lebih murah dibanding rental mobil. Nah, rental mobil yang nggak pakai strategi bisnis ini lama-lama akan tutup, ya kan. Mungkin yang survive sampai sekarang mungkin yang fondasi bisnisnya bagus atau punya langganan gitu yang setia, yang mereka bisa untuk terus apa namanya berjuang. Cuman percaya deh kalau misalkan nggak coba masuk ke dunia digital, marketingnya, segalanya, dari, dari segi pemasarannya, promosinya, sistemnya, manajemennya, mungkin bakal kalah sama yang orang-orang yang masuk ke dunia digital. Lambat laun mungkin bakal kalah ya, Allah alam. Ya paling mudah sih kita lihat aja perusahaan retail kayak gitu, kayak Matahari, ya kan, yang sekarang perusahaan teman-teman mungkin bukan Matahari, apa ya, yang semacamnya mungkin ya, banyak yang tutup gitu, berpindah ya ke toko online. Ini kan ada suatu kebiasaan perilaku orang-orang yang berubah gitu. Sayang banget perusahaan kita nggak merespon hal tersebut. Sayangkan banget kalau kita nggak merespon hal tersebut. Rugi deh. Yang selanjutnya, Indah Nur Maulina, Universitas Gunadarma. Bagi kita yang terhitung startup dalam bidang bisnis, bagaimana cara fitur atau fitur apa yang dapat digunakan agar search engine optimization untuk produk kita menjadi efektif, baik di website dan sosial media lain, dengan mempertimbangkan biaya-biaya iklan juga tentunya. Karena bisnis kita tergolong startup, dan tolong berikan contoh brand yang berhasil menggunakan. Terima kasih. Bagaimana cara fitur bagaimana cara atau fitur apa yang dapat digunakan? Oke, untuk SEO ini ya sebenarnya banyak banget teman-teman bagian-bagiannya. Contoh misalkan di website ya, SEO itu pertama yang saya tahu itu ada on page, terus off page. On page ini ada lagi bagiannya, macam-macamnya, kriterianya. Off page juga ada juga gitu. Jadi banyak, kalau nggak salah on page itu gimana caranya kita bikin artikel di suatu website itu enak dibaca, terus kata kuncinya pas, dan cari kata kunci itu butuh usaha lagi yang nggak gampang gitu loh. Jadi banyak banget metode-metodenya yang harus dipelajari gitu. Terus kan kita jelasin gini mungkin terlalu banyak, nggak cukup waktunya gitu ya. Dan saya juga mungkin kurang terlalu bukan kurang, mungkin memang nggak pantas untuk jelasin tentang SEO, karena saya juga jarang banget pakai ini untuk website. Dulu saya pakai, sekarang udah enggak gitu. Nah, untuk uh, selain website mungkin sosial media, SEO-nya itu yang paling penting, contohnya ada di Instagram, itu adalah tag. Ya, SEO-nya itu adalah tag. Gimana teman-teman menggunakan tag yang pas untuk produk teman-teman jual gitu. Gimana caranya tahu tag yang bagus itu? Teman-teman bisa contek kompetitor teman-teman. Tuh. Contoh misalkan jual hijab, ya kan? Cari brand hijab yang sudah besar, kira-kira dia pakai apa, ya kan, pakai tag apa. Dan saya saranin jangan pakai tag yang apa namanya, yang sudah banyak orang pakai.
misalkan hijab misalkan hijab bagus Indonesia, itu udah banyak banget pencarian teman-teman, ya kan, orang-orang yang akun-akun IG yang udah gede pasti lebih mendominasi dibandingkan kita yang baru gitu. Maka lebih cari lagi kata kunci atau tag yang spesifik gitu, yang lebih panjang atau khusus yang lebih panjang kata kuncinya, misalkan hijab bagus Indonesia terbaru 2020, misalkan kayak gitu, jadi panjang gitu loh kata-katanya, dan lihat jumlah search berapa. Misalkan nggak terlalu besar, misalkan nggak terlalu 10.000 lah gitu ya, di bawah 10.000 mungkin itu bisa jadi opsi buat pakai untuk dipakai sama teman-teman. Saran saya seperti itu sih, karena kalau misalnya pakai tag yang gede, yang pencarian besar juga, kita juga kan lawanan juga kan melawan brand-brand gede juga, kira-kira bisa menang nggak loh gitu loh. Sedangkan kita tahu brand-brand besar itu kontennya udah bagus, ya kan, kita kan baru mulai, masih kosong istilahnya gitu akun IG kita. Oke, mungkin itu saja saran dari saya. Terus juga jangan mempertimbangkan biaya-biaya, ya iya itu tadi, kalau misalkan biaya-biayanya belum kuat, pakai yang gratisan dulu, yang tadi saya udah bilang gitu loh. SEO itu yang tadi buat foto juga yang saya bilang, on page itu biasanya tuh nggak terlalu banyak makan biaya. Terus juga yang kayak pakai tag itu di Instagram juga nggak terlalu banyak biaya, emang nggak bayar sih ya. Itu efektif banget buat teman-teman yang apa namanya, cadangan devisa, cadangan uangnya itu terbatas itu. Gunakan versi yang gratis dulu aja gitu sampai menghasilkan, baru pakai yang berbayar. Lagi masih ada yang gratis, nggak usah yang bayar, ya gak? Ini juga prinsip nih buat teman-teman, kalau misalkan emang nggak bisa pakai yang berbayar, pakai yang gratis sampai menghasilkan. Ketika sudah menghasilkan gratis, nah hasilnya ini ditabung, jangan dipakai semuanya, disisihkan untuk biaya iklan, untuk nyoba yang versi berbayar, biar teman-teman berkembang ke depannya seperti itu. Terus tolong contohkan brand yang berhasil menggunakannya. Oke, contohnya itu toko buku sih, namanya Billionaire Store, itu tentang toko tentang buku-buku bisnis ya teman-teman. Dulu tuh udah apa namanya, udah terkenal banget tahun 2017 setahu saya, dan sekarang pun malah makin terkenal gitu loh. Kenapa saya bilang makin terkenal, karena setiap produk yang dia launching itu ribuan X lembar terjual, dan sellernya makin banyak. Dan setahu saya media promosinya itu cuma ya digital marketing doang. Ini kan bukti bahwasanya ya mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang hal tersebut. Mungkin karena nggak tahu, karena mereka ini toko buku itu nggak mentargetkan teman-teman sebagai calon calon pembelinya gitu. Jadi teman-teman nggak tahu, karena teman-teman nggak ditarget sama mereka. Orang-orang yang ditarget itu tahu hal tersebut, karena menurut saya itu salah satu brand toko buku yang apa namanya, yang sukses, karena harga bukunya itu nggak murah, harga itu 100 ribuan ke atas. Bayangin, 100 ribuan ke atas, setiap launching itu bisa sampai dari 1000 X lembar tuh, 1000 X lembar itu terjual. Anggaplah 150 ribu dikali 1000, terus dipotong buat reseller misalkan 20%. Wow, man, gede banget. Nah lanjut ya, maaf mau tanya bang, kalau di marketplace FB itu boleh apa, kalau di marketplace FB itu apa boleh ngirim iklan yang sama lebih dari satu kali? Dari Fadlur Rahman Yusra. Boleh, nggak apa-apa bro. Gue pernah ngirim satu apa namanya, iklan yang sama ya, tapi kalau bisa fotonya dibedain gitu loh. Itu kan udah kasih tahu caranya gimana. Nah, fotonya dibedain gitu loh. Tapi sayang banget kalau misalkan posting iklan yang sama tapi kota yang sama juga targetnya. Kalau bisa sih lebih, jangan jangan awal-awal tuh jangan kota yang sama, cari kota yang baru biar kita tahu produk kita itu di mana paling lakunya, diterimanya di mana. Kalau misalkan udah tahu, baru udah coba dicecar tempat tersebut ya. Dan juga sarannya jangan nargetin kota-kota besar doang,
kan daerah-daerah kecil juga, maaf bukan yang remehin ya, kan ke daerah-daerah kecil-kecil tuh kayak kota-kota besar kayak Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan. Nah, kita bisa tuh targetin daerah-daerah kayak Brebes, Tegal, Purworejo misalkan, Kediri, Are misalkan. Coba atas itu tuh masukin target kotanya. Siapa tahu kan. Terus Kak, saya kan udah join sama saudara saya buat jualan hand sanitizer dan peralatan bayi di Tokopedia. Apa saya perlu membuka lapak sendiri buat jualan tersebut? Gimana? Kalau misalkan teman-teman udah join sama teman-teman, apa maksudnya? Misalkan teman-teman ngambil produknya di Tokopedia, ya kalau bisa jangan itu lagi, jangan jual di Tokopedia. Kalau bisa jualnya di Facebook Marketplace ataupun di marketplace lainnya kayak Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Coba. Dan kalau misalkan di sini maksudnya jualan barang di Tokopedia, terus teman-teman pengen buka lagi di Tokopedia, pertanyaan saya, harganya gimana ntar? Sama apa gimana? Gitu. Kenapa harus bikin lagi gitu? Biar banyak gitu postingannya kali ya. Ya, kalau menurut saya sih gimana ya? Kalau menurut saya sih nyape-nyapein doang gitu. Lebih baik fokus satu terus dioptimasi, ya kan? Datengin traffic dari berbagai macam sosial media ataupun website agar orang-orang tuh banyak masuk ke link Tokopedia teman-teman. Ajak mereka bertransaksi di situ. Kalau menurut saya tuh lebih baik sih dibandingkan harus bikin toko yang banyak, karena pertama capek, harus tenaga, yang kedua belum tentu hasilnya kayak gimana gitu, ya. Ini takutnya ntar malah ke spam nih, ya takutnya malah ke spam gitu, menjual ke spam terus Tokopedia tahu kalau aku terkena banned, takutnya. Kalau malam sih tadi dari pikiran Anda ya, jadi gitu ya, semoga menjawab ya. Maaf Kak, pertanyaan ketika kita jual secara online, mau nggak mau kan kita harus keluar rumah nih untuk mengantar barangnya ke rumah atau COD atau yang lainnya. Padahal kan kita sedang di lockdown nih. Bagaimana solusi pada situasi seperti ini? Dari Rahma Nuryani. Oke. Teman-teman bisa bikin toko di Shopee ya, terus diaktifin mode kurir JNT. Nah, JNT itu di Shopee itu ada fitur lagi namanya COD. Nah, teman-teman tuh bisa gunakan fitur itu buat jualan online. Jadi kalau ada orang yang pengen COD, arahin tuh ke link Shopee biar jualan dan transaksi di situ. Kalau orang yang males, ya udah teman-teman yang bantuin inputin datanya. Tuh, ntar bayar di rumah, beres. Ntar ketika sudah terjadi transaksi ya, terus barang sudah siap dikirim, ntar kurirnya datang ke teman-teman ngambil barang. Sudah deh. Nanti ketika sudah dibayar, ya kan uang itu ditransfer ke akun Shopee-nya teman-teman. Gitu. Nah, kan lanjut lah. Lanjut pertanyaan terakhir nih ya. Jadi nanti bagi penanya nanti ada hadiah 1 buah buku ya. Untuk penanya yang beruntung bakal dapat 1 buah buku tentang dropship. Dan ini ongkirnya saya tanggung juga. Tuh. Jadi semoga beruntung buat teman-teman nanti yang dipilih. Pertanyaan terakhir ya. Kak, saya mau tanya bagaimana caranya produk kita bisa menarik konsumen pertama sampai closing di marketplace selain dengan cara ads. Sedangkan konsumen juga lebih melihat rating terlebih dahulu sebelum membeli. Ibarat kata itu seperti kita jualan di hutan, semenarik apapun produk kita tapi tidak dilihat orang-orang. Dan bagaimana cara agar orang-orang tahu produk kita? Oke, kalau misalnya nggak mau pakai cara yang bayar, pakai cara yang gratis. Ya kan, dibikin media sosialnya, ya kan, dibikin tuh Instagramnya, dibuat konten yang menarik di situ. Jangan cuma ini jualan doang, sharing dulu kalau bisa. Jual HS, hand sanitizer, sharing tentang kesehatan tuh gimana sih pentingnya.
ya kan? Terus cuci tangan yang baik itu gimana? Cara menjaga apa kesehatan dalam hal seperti ini gimana? Gimana cara agar mensugesti diri kita biar nggak gampang cucuk-cucuk mata gitu. Megang-megang wajah tuh gimana caranya? Kayak gitu-gitu tips-tipsnya. Nanti kalau udah banyak ya kan sharing-sharingnya baru kita selling jualan di medsos kita, lalu kita arahin orang yang pengen beli produk kita ke Tokopedia ke Tokopedia misalkan gitu ya. Nah, ketika ke Tokopedia juga ada peran penting lagi teman-teman, yaitu customer service-nya. Pas respon ketika ada orang yang nanya, itu kalau bisa itu jangan lama jawabnya, karena jujur ya teman-teman, service itu lebih lama diingat, kualitas service itu lebih lama diingat sama customer dibandingkan dengan kualitas produknya gitu loh. Karena zaman sekarang tuh orang tuh mudah banget tuh ganti ke toko lain, cuma klik-klik doang kan. Misalkan saya ngechat apa namanya, penjual satu, wah lama nih, gue cari lagi kan, cepet nih, tentu kemungkinan besar gue bakal transaksi sama yang kedua. Meskipun mungkin harganya jauh lebih murah yang pertama, cuman kan ini kok lama banget sih jawabnya, niat jualan aman gak sih, kan mungkin gue bakal berpikir seperti itu kan, udah deh nggak apa-apa deh mahal dikit yang penting gue aman gitu. Orang mungkin juga bakal berpikir seperti itu teman-teman. Makanya service juga, kecepatan membalas chat juga itu penting ya dalam berjualan di marketplace gitu. Oke, mungkin itu deh ya sharing kali ini.